Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari Polres Tulang Bawang yang lakukan ekshumasi. Keluarga korban pembunuhan harap pelaku dihukum setimpal. Satreskrim Polres Tulang Bawang mulai melakukan ekshumasi terhadap korban pembunuhan berencana suami bunuh istri di Kecamatan Rawajitu Timur pada Selasa 4 April 2023. Polres ekshumasi dilakukan tim dokter forensik Bidokes Polda Lampung dan didampingi Kasidokes Polres Tulang Bawang, Kasatreskrim Polres Kapol Banjar Agung, tim penyidik Identitas Satreskrim dan Kepala Kampung Tridharma Wijaya. Kasatreskrim Polres Tulang Bawang AKP Wido Afrian Zain menuturkan, hari ini pada Selasa, pihaknya bersama dengan tim khusus dokter forensik Bidokes Polda Lampung mulai melakukan ekshumasi terhadap korban terduga tindak pidana pembunuhan berencana. Menurutnya, lokasi ekshumasi berada di tempat pemakaman umum atau TPU Kampung Tridharma Wirajaya. Kasat juga menjelaskan ekshumasi ini dilakukan dikarenakan saat diketahui adanya tindak pidana pembunuhan, korban posisinya sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Makanya pembunuhan ini kewenangan selaku pihak penyidik dengan payung undang-undang. Pihaknya melakukan penggalian kembali terhadap jenazah. Hal itu juga dilakukan guna mengetahui penyebab kematian terhadap korban terkait dugaan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Namun berdasarkan penyelidikan, hingga saat ini korban meninggal disebabkan adanya zat beracun. Adapun zat beracun tersebut berjenis potasium cyanida yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau TKP. AKP Wido Zain mengatakan untuk memperoleh hasil dari proses ekshumasi atau otopsi tersebut diperlukan waktu kurang lebih 1 minggu. Sedangkan pelaku yang sudah diamankan di Mapolres Tulang Bawang sebanyak 1 orang. Sementara itu Sulastri 38 tahun, pihaknya mengungkapkan adanya ekshumasi ini dapat membantu dalam menguak kebenaran kematian yang menimpa SI. Ia menuturkan terungkapnya kebenaran itu terkait kronologis awal pembunuhan itu dilakukan hingga akhir proses kejadian terjadi. Ia juga berharap pelaku yang telah melakukan pembunuhan tersebut dapat diadili dengan hukuman setimpal sebagaimana hukum yang berlaku. Kebenarannya gitu aja. Nah, kita keluarga minta yang lebih benar lagi semuanya gitu loh Pak kan. Jadi kalau ada ini kan dilakukan ekshumasi biar semuanya jelas gimana kronologi kejadian bisa meninggalnya adik saya dan Forensik Dokes Polda Lampung melakukan kegiatan ekshumasi yang mana dilakukan terhadap korban dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Ekshumasi ini dilakukan dikarenakan pada saat diketahuinya adanya tindak pidana pembunuhan, korban ini sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Maka dari itu kewenangan kami selaku pihak penyidik dengan payung undang-undang kami melakukan penggalian kembali terhadap jenazah yang mana bertujuan untuk mengetahui penyebab kematian daripada korban terhadap dugaan tindak pidana pembunuhan berencana ini. Korban meninggal. Berita selanjutnya, Karomani dan para saksi beda pendapat soal penyerahan uang infak pembangunan LMC. Karomani memberikan kesaksian untuk terdakwa Heriadi dan Muhammad Basri dalam sidang perkara suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung tahun 2022 pada Selasa 4 April 2023. Dalam sidang ini, Karomani beserta sejumlah saksi lain dimintai konfirmasi terkait keterangan yang berbeda dengan sejumlah saksi lain yang sebelumnya sudah diperiksa. Adapun sejumlah saksi yang dikonfirmasi keterangan ini diantaranya Mualimin, dosen Unila, Sulpakar, PJ Bupati Musuji sekaligus Kadisbud
Provinsi Lampung, Wayan Mustika, dosen Unila, lalu ada juga Budi Sutomo, Kabiro Perencanaan dan juga Humas Unila, Supriyanto Hussein, Kasat Reskrim Polres Pesawaran, dan Ruslan Ali, selaku swasta. Saat dimintai konfrontasi, para saksi dan juga Karomani ini meminta perbedaan pendapat terkait penyerahan uang infak pembangunan LNC yang juga ditujukan untuk meloloskan mahasiswa. Namun para saksi serta Karomani tetap pada keterangan pada sidang sebelumnya, salah satunya adalah Ruslan Ali yang diakui Karomani menyerahkan uang sebesar 150 juta untuk meloloskan mahasiswa. Namun Ruslan Ali tetap bersikukuh pada keterangannya di sidang sebelumnya. Ruslan mengatakan tidak ada menyerahkan uang kepada Karomani. Lalu Mahfud Santoso yang diakui Karomani menyerahkan uang 550 juta juga tetap kukuh mengatakan dirinya tak memberikan uang. Kemudian Wayan Mustika diakui Karomani menyerahkan 250 juta di tahun 2021. Menurutnya Wayan ini dirinya tak pernah menyerahkan uang di tahun 2021. Wayan menjelaskan ia memberikan uang tahun 2022 dan 2021 tidak memberikan uang. Selanjutnya Supriyanto Hussein juga disebut Karomani menyerahkan uang sebesar 300 juta, sementara Supriyanto Hussein mengaku tak pernah menyerahkan uang apapun. Jelang Lebaran, BI Lampung buka layanan penukaran uang pecahan di atas kapal laut. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung memberikan layanan penukaran uang pecahan di atas kapal yang berlayar dari Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Pelabuhan Merak, Banten. Layanan pecahan uang tersebut dilakukan selama 1 kali perjalanan PP Pelayaran Eksekutif pada Selasa 4 April 2023. Layanan penukaran uang pecahan itu bertujuan untuk memudahkan pemudik yang ingin menukarkan uang pecahan saat perjalanan, khususnya saat angkutan mudik Lebaran 2023 ini. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiono mengatakan dalam pelayanan penukaran uang tersebut disediakan sejumlah petugas dari penukaran bank yang juga melayani penukaran uang. Menurut Budiono, layanan ini diberikan untuk mempermudah masyarakat dalam perjalanan mudik Lebaran sekaligus memiliki keperluan penukaran uang pecahan. Ia menyebut dengan adanya sarana layanan penukaran pecahan uang itu ia harapkan pemudik ini bisa mengefisiensi waktu pra-Lebaran guna menukarkan uang pecahan, sehingga pemudik tidak lagi harus datang ke perbankan untuk memecahkan uangnya. Budiono menjelaskan pihaknya menyediakan 180 titik penukaran uang di Provinsi Lampung, khususnya memanjakan pemudik akan ada layanan serupa di dermaga reguler bahkan Bakauheni, rest area, ruas jalan tol. Dari pantauan Tribun Lampung, pemudik terlihat antusias menukarkan uang pecahan yang disediakan di atas kapal tersebut. Bahkan tidak ada antrean saat dilakukan penukaran uang pecahan. Pemudik yang ada melakukan penukaran dengan beragam nominal, namun yang didominasi diminta adalah uang bernominal kecil seperti pecahan 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 dan juga 1.000. Sinta, salah seorang pemudik, mengatakan dirinya sangat terbantu atas layanan penukaran uang pecahan yang dihadirkan Bank Indonesia karena biasanya Sinta menyebut penukaran pecahan uang di perbankan akan sangat antri panjang, terlebih di hari-hari akhir menjelang Idul Fitri. Berita selanjutnya, kasus pasangan muda yang buang anak di Lampung Timur, bayi akan dirawat oleh keluarga. Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyebut bayi yang ditemukan oleh warga di depan sebuah warung di Kecamatan Pekalongan pada Sabtu 1 April 2023 lalu kini dirawat di Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Lampung Timur. Kepala Dinas Sosial Pemkab Lampung Timur Agus Subagio mengatakan status bayi yang ditemukan itu termasuk anak yang terlantar. Selain itu, Agus juga mengatakan bayi yang dibuang oleh orang tuanya itu kondisinya sehat. Sedangkan untuk kedua orang tua bayi tersebut kini telah diamankan oleh polisi. Menurut Agus, pada Senin 3 April 2023 ada informasi jika keluarga pelaku berencana untuk mengasuh dan membesarkan bayi tersebut. Bahkan ia menjelaskan orang tua dari salah seorang pelaku saat ini sudah ada di Pekalongan untuk juga dimintai keterangan oleh polisi. Agus mengatakan jika pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Lampung Timur terkait rencana keluarga yang akan merawat bayi tersebut. Berdasarkan keterangan Polres, orang tua salah seorang bayi ini mengetahui jika orang tua bayi memiliki hubungan khusus, namun mereka tidak menyangka hubungannya akan sejauh ini. Ia memastikan jika orang tua salah seorang pelaku
ingin mengasuh bayi yang dibuang. Tetapi akan dilakukan asesmen terlebih dahulu. Pihaknya akan memastikan bayi nantinya akan memperoleh kehidupan yang layak dan hak-haknya terpenuhi. Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan KB, Heri Alfasa, saat diwakili oleh Kabid Perlindungan Anak Eva Susanti menilai jika bayi harus tetap menerima ASI dari sang ibu. Ia mengatakan kejadian ini harus menjadi perhatian semua pihak dan perlu ada pengawasan dari keluarga dan juga lingkungan. Diketahui pula kedua pelaku pembuangan bayi ini bukanlah warga asal Lampung Timur. Melakukan pengamanan terhadap bayi tersebut sehingga tidak terjadi hal yang tidak inginkan. Oleh Pak Camat, laporannya bayi tersebut dititipkan di rumah Ibu Bidan Desa yang ada di Gantiwarno dan hasil pengeceknya kondisi bayi tersebut baik. Terus hari Minggunya kami bersama Forkompimcam melakukan tindak lanjut dari penemuan tersebut, berkoordinasi terus melihat kondisi anak. Setelah itu kalau aturannya apabila orang tuanya tidak ditemukan maka anak ini akan kita titipkan di LKS. Setelah itu diumumkan di media selama 2 bulan. Barangkali selama 2 bulan itu ada orang tuanya ya, atau keluarganya yang mengakui itu. Tapi ternyata tidak. Ternyata nggak lama dari itu kami mendengar kabar yang buang bayi ditemukan, dan hari ini kami mendengar kabar neneknya bermaksud mengasuhnya, maka ini tidak dikategorikan anak terlantar karena orang tuanya sudah ada yang mengakuinya. Oleh karena itu ini sedang kita lakukan proses hukumnya, silahkan Polsek, kita tidak akan masuk, tapi pengasuhan terhadap anak ini tidak boleh diterlantarkan dan harus mendapat hak-haknya bisa terpenuhi. Oleh karena itu nanti kalau ternyata keluarganya memang ingin mengasuh kakek neneknya, akan kita asesmen dulu. Apakah memang layak mempunyai kriteria untuk mengasuh bayi tersebut. Berita selanjutnya, Galarwa Indonesia meminta penegak hukum selesaikan kasus Ketua RT intoleran di Bandar Lampung. Pengurus Jaga Pancasila Zamrud Khatulistiwa Indonesia meminta aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus yang menimpa Ketua RT 12 Wawan Kurniawan. Ketua Umum Galarwa Indonesia Santainar Holahu Silalahi ini mengatakan pihaknya mempercayakan penegak hukum dapat menyelesaikan kasus Ketua RT 12 Wawan Kurniawan. Menurut Santainar, pihaknya datang dari Jakarta ke Polda Lampung ini meminta aparat agar segera menyelesaikan persoalan tersebut. Santainar juga mengatakan ada 5 orang saksi korban yang datang ke Mapolda Lampung untuk melengkapi berita acara pemeriksaan. Yang mengatakan berkasnya masih status P19, maka pihaknya datang ke Polda Lampung untuk melengkapi berkas. Adapun 5 orang saksi dan juga korban yang melengkapi BAP Santianer ini adalah orang yang mengalami langsung kejadian tersebut. Untuk itu pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak penegak hukum sampai P21 di Kejaksaan hingga persidangan. Saat ditanya terkait adanya perdamaian yang sudah dilakukan kemarin, Santianar mengatakan pihak Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud terintimidasi. Pihak saksi korban dipaksa menandatangani surat yang telah dibuatkan KOP dan juga hanya tinggal tanda tangan saja sehingga tidak ada diskusi dengan saksi korban. Ia pun meminta kedepannya persoalan seperti ini diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan selain itu juga meminta tidak dikait-kaitkan dengan agama, apalagi kriminalitas umat Islam itu tidak ada. Melakukannya, ya. Tidak jangan terpengaruh tekanan kiri kanan. Nah, itu kita tidak suka. Jalankan aja biasa. Rakyat jangan diprovokasi. Bicara yang jujur aja. Salah, benar. Biarlah nanti penegak hukum yang menyelesaikan. Berita terakhir datang dari Royal Staff MPK yang hadirkan promo lebaran Big Sale dan ada diskon 50%.
Royal Staff Mall Bumi Kedaton hadirkan promo lebaran Big Sale yang berlangsung hingga 30 April 2023. Kepala Toko Royal Staff Mall Bumi Kedaton Muhammad Iqbal mengatakan promo ini adalah Cimprazis beli 1 diskon 30%, beli 2 diskon 40%, dan beli 3 diskon 50%. Lalu Fresh Quicksilver, Billabong, dan Novir diskon 50%. Kemudian ada Rip Curl diskon hingga 30%. Menurut Iqbal, pada Selasa 4 April 2023, semua diskon tersebut berlaku untuk semua item tertentu. Selain diskon, ada juga hadiah langsung yang diantaranya hadiah langsung amplop lebaran jika belanja 500.000 dalam satu truk. Hadiah langsung adalah push jika belanja Fullcom minimal 1,8 juta dalam satu struk. Royal Staff Mall Bumi Kedaton ini adalah toko yang menjual fashion wanita, pria, anak-anak, dan berbagai brand ternama, diantaranya kaos, kemeja, celana, jaket, tas, sepatu, dan lain sebagainya. Untuk tahu lebih lanjut mengenai fashion di sini, bisa langsung kedatang Royal Staff Mall Bumi Kedaton yang ada di lantai 1 Mall Bumi Kedaton. Royal Staff Mall Bumi Kedaton buka setiap hari pukul jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.